Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sekali lagi bangun dalam keadaan sehat, bisa mengerjakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya, wabil khusus bisa mengunjungi rumahnya, karena masjid itu khususnya waktu subuh dan waktu isya, sholat jamaah itu disaksikan oleh malaikat. Jadi kalau sempat kita tidak hadir subuh, itu lebih rugi dari kehilangan uang 10 miliar. Siapa yang punya uang 10 miliar? Ustadz Said, Ustadz Said 10 miliar, Ustadz Said. Jadi kalau sempat tidak hadir subuh ya di masjid, itu rugi besar. Nah, alhamdulillah karena Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya kalau memang sakit ya jangan ke masjid kan begitu. Jadi yang pertama hadis yang akan kita bahas ini adalah hadis arba'in yang insya Allah semua kita barangkali yang sudah biasa mengaji pastilah sudah mendengar hadis tentang niat. Namun sebelumnya saya ingin mengenalkan bahwa arba'in itu kan secara bahasa artinya 40. Jadi hadis arba'in itu hadis 40, isi kitabnya itu memang 40 hadis. Kenapa 40 hadis? Ini sudah menjadi kita sebutlah tren yang terus-menerus di kalangan ilmuwan hadis untuk menyusun sebuah kitab kecil berisi 40 hadis, ini disajikan ke masyarakat. Jadi kalau begitu arba'in ini model penulisan, seperti kalau di penulisan itu ada cerpen begitu ya, dan yang sejenisnya karangan ilmiah. Maka kalau dalam hadis ada salah satu model penulisan pengarangan kitab namanya arba'in yang berasal dari kata 40. Jadi isi atau kandungan dari hadis itu ya 40 hadis, boleh lebih sedikit tak mengapa. Nah, jadi ulama tidak hanya satu orang yang menulis tentang arba'in itu. Jangan kita pikir kalau sudah arba'in, oh itu arba'in Nawawi. Oh tidak. Yang paling topnya saja itu arba'in Nawawi itu. Sebenarnya yang namanya kitab arba'in itu tak terhitung. Ya, tak terhitung jumlahnya. Setiap alim ya punya kitab arba'in. Nah, coba bayangkan setiap alim, setiap ahli hadis punya kitab arba'in. Wah, berapa juta ahli hadis dari sejak dahulu. Ya memang begitulah adanya. Cuma memang yang paling populer itu inilah kitab hadis arba'in Nawawiyah. Kenapa begitu populer? Wallahu a'lam. Barangkali ini pengarangnya ini kan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini Masya Allah luar biasa. Jadi mungkin keikhlasannya ya dalam menyebarkan ilmu ini yang membuat ya kitab-kitabnya itu di mana saja tanpa pandang bulu. Ya, Bapak kalau umpamanya jalan-jalan ke sebut saja ke Eropa, mampir di masjid mana? Ya. Kalau kita ke Inggris, umpamanya Bapak pergi ke masjid paling besar, Central Mosque, di situ. Tanya sama imamnya, punya nggak kitab Imam Nawawi? Oh, iya. Macam-macam kitab Imam Nawawi akan ditujukannya. Bapak pergi ke mana lagi? Ke benua Amerika, jantung Amerika, langsung pergi ke New York, cari. Di Masjid Manhattan itu Masjid Islamic Islamic Center di Manhattan itu masuk, saya mau mencari kitab Imam Nawawi, akan dikasihnya. Jadi tidak ada benua, tidak ada kota besar yang tidak menyimpan ya kitab-kitab karang Imam Nawawi. Ini kan dahsyat. Baik. Jadi
hadis pertama yang disajikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini adalah hadis tentang niat. Jadi memang betul, artinya bisa difahami secara logika penyampaian hadis. Memang amal itu awalnya kan dari mulai niat. Nah, jadi makanya Imam Nawawi mengawali hadisnya yang 40 itu dengan hadis tentang niat. Dan begitulah kebanyakan para ulama. Mari langsung kita baca hadis tentang niat ini. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Barangkali secara masing-masing ikuti Bapak bacaan saya, walaupun tidak harus dibuka suaranya ya. Saya baca agak pelan-pelan, nanti ikuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita artikan. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Oh, jadi perawinya ini Umar bin Khattab. Nah, begitu. Ya. Perawi dari hadis ini adalah Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, ku dengar Rasulullah pernah bersabda. Nah, apa sabda Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu terpulang pada niatnya. Nah, ini terjemahannya ini, saya terjemahan bebas saja saya buat ini ya. Semua amal ya perbuatan, kan begitu ya, terpulang pada niatnya. Dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Masya Allah. Jadi, alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengar redaksi aslinya dan terjemahannya. Dan secara umum kita hafallah. Artinya kita mengerti. Kita poin per poin dahulu. Sesungguhnya semua amal itu terpulang kepada niatnya. Nah, perhatikan. Jadi Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita bahwa nilai amal itu ada pada niat. Ya, ada pada niat. Jadi amal yang sebenarnya baik harus niatnya juga baik, lurus, begitu.
Jadi umpamanya kita kembangkan kata-kata ini ya, antara niat dengan amal. Di sana ada amal, sana ada niat. Motif, nah ini sering bahasa anak mudanya, motif mengamalkan atau beramal itu apa? Itu namanya niat. Motifnya apa? Jadi ada amal, pasti ada niatnya. Jadi bentuk-bentuknya amal itu ada yang baik, ada yang buruk. Kan begitu? Niat ada yang baik, ada yang buruk. Amal yang baik kemungkinan niat melakukannya baik atau niat melakukannya buruk. Bisa dipahami ya? Jadi amal baik. Tadi kita sebut amal itu ada baik, ada buruk. Amal yang baik, motif melakukannya bisa baik, benar, lurus. Maksudnya lurus. Mencari ridho Allah. Nah, itu yang lurus itu. Tetapi bisa saja amal baik, niatnya bukan mencari ridho Allah. Nah, di sini kena ini hadis ini. Amal itu terpulang pada niatnya. Jadi, kalaupun sekiranya amal itu kelihatannya bagus, semua orang mengatakan itu baik, tetapi niat awalnya tidak benar, maka berdasarkan hadis ini apa? Amal itu runtuh. Nah, jadi niat yang baik itu karena Allah Ta'ala. Begitu ya, lillahi ta'ala. Mencari apa? Ridho Allah. Ngapain kita beramal kalau tujuannya tidak mencari ridho Allah? Karena sia-sia saja. Nah, apakah ada Pak amal perbuatan baik, tapi niatnya tidak baik, tidak soleh? Banyak sekali. Kita sebut sajalah umpamanya supaya gampang paham ya. Bersodakoh. Kan baik. Oh iya, amal soleh bersodakoh. Niatnya supaya dibilang dermawan. Nah, di sini kena. Ada niat awal. Jadi ketika mau menyumbang, ya ini mau menyumbang nih, dengar ada orang yang minta sumbang. Ya mungkin masjid, atau orang yang sedang susah, timpa musibah. Yang menyumbang pasti perbuatan baik. Lalu ada seseorang ketika menyumbang, itu niat awalnya. Nah, ini berangkatnya itu tidak baik. Di dalam hatinya apa? Saya nyumbang. Supaya dibilang orang. Supaya kelihatan saya baik. Ya, supaya nanti ya disebut-sebut orang. Apalagi sumbangan saya lebih besar dari orang lain. Orang lain menyumbang 300.000, saya menyumbang 10 juta. Itu akan ditanya orang, siapa ini ya? Oh, Bapak Fulan. Wah, senang sekali kita disebut orang. Nama kita disebut orang, penyumbang terbesar. Itu yang membuat dia untuk memberikan sumbangan. Nah, coba bayangkan. Bagaimana masalah ini? Nah, inilah yang dikatakan amal bagus, tapi niat tidak lurus. Bagaimana hasil? Kembalikan ke hadis. Innamal a'malu binniyah. Seluruh amal itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Lanjutannya tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Si bapak yang menyumbang tadi, yang didapatkannya apa? Ya memang orang yang memuji dia. Memang dipuji orang. Wah, itu mah Bapak Fulan itu ya memang hebat dia itu.
Kita cuma bisa nyumbang 200.000, 300.000 paling tinggi, dia 10 juta itu. Nah, itu menjadi bahan bicaraan orang lain. Nah, itulah yang dia dapat. Yang dia dapat adalah pujian orang. Terus yang dari Allah, tidak dapat sama sekali. Insya Allah bisa paham ya. Jadi yang dia dapatkan, kata hadis ini apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Saya ulang. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Yang diniatkannya apa? Supaya dipuji orang. Supaya nama dia disebut-sebut orang. Supaya orang menganggap dia itu orang dermawan. Nah, itu yang dia dapat. Kiri kanan menyebut, kalau sudah disebut Bapak Fulan, oh iya, itu memang dermawan orangnya. Nggak bisa dengar dia itu ada orang susah. Ah, itulah yang didapatkannya. Terus bagaimana dengan pahala? Tidak dapat dia. Ya. Jadi di akhirat. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau? Silakan lanjut aja Ustaz, silakan. Oh. Pertanyaan di akhir saja. Oh gitu. Jadi beginilah banyak orang, ya, banyak kita jumpai. Itu baru sedekah, Pak. Ada yang umpamanya ya ini bisa meluas ini, bisa ke dunia politik, bisa ke ekonomi, bisa di masjid, bisa ke dalam kehidupan sosial, nah, bisa ke politik. Umpamanya ada orang ya kebetulan petinggi yang pencitraan, gitu ya, pencitraan. Waduh, orang mengatakan, oh orangnya sederhana, orangnya begini bagus, tetapi ada niatnya di balik itu. Bukan itu sifat aslinya. Ya, walaupun kamu lihat perbuatannya baik, tetapi bukan itu sebenarnya yang ada dalam hatinya. Yang ada dalam hatinya itu apa? Sesuatu yang menyimpang. Supaya diimajkan bagus. Orang menilainya bagus. Itu yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan adalah pujian orang. Jadi kira-kira rugi tidak? Rugi besar. Rugi besar. Habis capek beramal, tidak mendapatkan pahala. Yang dapat apa? Ya cuma ya begitu, citra saja. Citra. Nah, jadi memang di dunia ini ada orang yang mengejar citra. Bagaimana citranya? Oh bagus. Karena itu modal bagi dia. Untuk selanjutnya ke sana kemari, begitu ya. Nah, orang pergi haji, bagus nggak pergi haji? Oh bagus sekali, rukun Islam yang kelima. Orang pulang haji itu seperti bayi. Ya, dihapuskan Allah dosanya. Oh begitu ya. Apakah semua orang yang haji mendapatkan pahala yang serupa? Tidak. Yang pertama berangkat dari niat. Mengapain kamu pergi haji? Oh, ini kan Pak mau pemilu ini. Ini mau pilpres atau mau pilkada ini. Maunya Bapak itu pergi umroh dulu. Ya. Atau ini pas lagi haji, ini musim haji, ya Bapak pergi haji dulu. Nah nanti kan sudah pulang haji kan sudah enak kita menjualnya. Haji. Besar-besar ditulis haji. Oh iya juga ya. Punya nilai jual ini nanti haji ini. Habis kamu. Yang kamu dapatkan apa? Panggilan haji itu. Haji fulan. Terus pahala yang harusnya didapatkan seorang haji. Dosa-dosanya diampuni. Masya Allah. Tidak dapat. Karena niatnya bukan mau mencari ridha Allah. Kira-kira bagaimana? Menakutkan nggak hadis ini? Menakutkan hadis ini. Jadi oleh karenanya kita ya betul-betul setiap beramal itu
tinjau dulu niat. Ya, tapi jangan sampai gara-gara sibuk niat nggak beramal-beramal. Saya takut nanti saya berinfak, saya menyumbang, saya beramal, takutnya nanti nggak sampai kepada Allah Taala. Ini lebih kacau juga nih. Jadi nggak beramal karena takut tidak ikhlas. Dua-duanya kacau. Jadi bagaimana? Beramal niatnya lillahi ta'ala. Begitu. Ya. Jadi ingat ini Pak, ada dua. Ada orang beramal niatnya tidak lurus. Maka yang dia dapatkan sesuai yang dia niatkan. Pencitraan, pujian-pujian orang. Lalu ada orang yang bersikap agak rada ekstrim. Saya kalau berinfak nanti saya tidak ikhlas. Saya nggak dapat apa-apa. Kalau begitu saya tidak usah berinfak. Nah ini pemahaman yang salah. Jadi bagaimana yang benar? Ayo berinfak. Niat lillahi ta'ala. Jadi kita begitulah kita diarahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kan pengarahan dari Nabi supaya orang hidup di dunia ini ya benar, gitu ya, benar. Apalagi kalau sempat mengungkit-ungkit amal ya. Aduh, ya Allah, sudah niat tidak ikhlas lillahi ta'ala, kemudian mengungkit-ungkit pula lagi. Jadi umpamanya begini ya. Ini agak sering juga kita dengar di masyarakatnya. Seorang membesarkan anak yatim. Mungkin anak yatim ini ponakannya, atau mungkin juga tidak. Jadi karena anak ini kecil, orang tua sudah meninggal, dibesarkannya lah di rumahnya, sebagaimana halnya anaknya sendiri. Ya, lalu sampailah dewasa, anak itu pun tamat SMA, dibiayainya kuliah. Lalu belakangan anak itu jadi orang. Ya, maksud jadi orang ini ya orang sukses lah gitu ya. Jadi orang berhasil. Nah, suatu ketika si bapak atau si ibu yang membesarkan dia ini punya keperluan kepada anak angkat ini tadi. Entah bagaimana kondisinya, si anak angkat ini tidak sanggup memenuhi permintaan si orang tua angkat tadi. Marahlah ini si bapak atau si ibu. Ini saja tak bisa kau tolong saya. Dulu kau ditinggal ayahmu umur 6 tahun. Saya yang membesarkan engkau sampai kau kuliah. Ya, saya biayai kuliahmu. Kau tidak bisa menolong anak saya. Astaghfirullahaladzim. Kira-kira ingati dulu. Yang begini ini sering tidak? Sering sekali. Inilah ya bentuk-bentuk masyarakat kita. Berbuat amal ingin dibalas. Ya, bukan yang diharapkannya balasan dari Allah, tetapi ingin balasan itu dari orang yang pernah ditolongnya. Ketika orang yang ditolong ternyata tidak bisa membalas jasa, habis. Semua itu keluar. Jadi berarti niat tadi beramal itu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ikhlas. Terus yang didapat apa? Capek saja. Ya, capek membesarkan anak keponakan atau anak orang itu dari kecil, ya. Ngasih makannya, sampailah dia selesai, dapatlah kerja, jadi orang besar, habis. Tidak ada nilai.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini langsung menyebut contoh. Apa yang disebut-sebut Nabi di sini? Hijrah, Pak. Saya bacakan sekali lagi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kata-kata hijrah. Hijrah di sini apa? Dulu kan Nabi SAW bersama sahabat pernah melakukan hijrah. Jadi ini ya kayak hadis ini juga terkait dengan konteks pada saat itu. Hijrah itu adalah sebuah perbuatan ya amal level tinggi. Ya, tidak sama kita beramal sebut saja nyumbang 10 juta dengan hijrah, itu nggak bisa dibandingkan. Lalu Rasulullah menyebut level yang paling tertinggi. Jadi ada namanya hijrah, ada namanya jihad fisabilillah, ini selevelnya. Jihad dan hijrah itu satu level itu. Yang di dalam Al-Quran sering disebut. Ya, kata-kata hijrah. Karena hijrah itu besar pengorbanannya. Ya, sama seperti jihad fisabilillah. Walladzina jahadu wa hajaru. Innalladzina amanu wa jahadu wa hajaru. Sering digandengkan antara jihad dengan hijrah. Ini pertanda bahwa hijrah itu adalah amal yang tidak sederhana. Jadi langsung Rasulullah SAW membidik ya satu amal yang levelnya tinggi. Ya. Nah, artinya apa? Kalau paling tinggi saja disebut begitu hasilnya, apalagi amal recehan. Ya, apalagi amal recehan, Pak. Nah, disebut yang paling tinggi nih, hijrah. Dahulu Rasulullah bersama sahabat melaksanakan hijrah. Dari mana ke mana? Yang pernah terjadi itu, yang paling topnya ya hijrah dari, dan maksud hadis ini adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kaum muslimin dahulu kan waktu di Makkah kondisinya sangat memprihatinkan. Disiksa. Ya, ada yang sampai meninggal. Ada yang diboikot. Diboikot. Bisa Bapak bayangkan komunitas kaum muslimin diboikot oleh penduduk asli setempat, kaum Quraisy. Diboikotnya seperti apa? Tidak dibeli atau tidak menjual kepada para sahabat itu. Kemudian tidak akan menikahi. Jadi perempuan mereka tidak ada yang menikahinya dan lelaki mereka tidak akan mau, tidak akan diterima lamarannya. Kemudian yang sifatnya tekanan mental, ya, diteror para sahabat ini. Kenapa ikut-ikut Muhammad itu? Itu penganut ideologi baru, ya, itu radikal itu. Bahasa sekarangnya begitu ya. Itu ideologi radikal itu, Muhammad itu. Kita sudah punya ideologi sendiri, ya. Kenapa ikut-ikut itu Muhammad itu? Jangan bawa ajaran-ajaran baru. Jadi akibat itu kaum muslimin mendapat tekanan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita tidak bisa membeli dan menjual? Mau ngapain lagi hidup? Ya. Semua orang pasti terlibat jual beli.
Dia lapar, dia mau beli makanan, pergi ke warung, nggak ada yang mau melayani. Oh, ya, mau beli beras, lihat orangnya, oh ini pengikut Muhammad nih, nggak usah, nggak ada. Jadi mau membeli apa saja. Ini namanya pembunuhan terstruktur. Ya, ini pembunuhan terstruktur ini. Karena tidak mungkin orang hidup kalau tidak ada, akan kelaparan terus. Sampai kapan? Nah, jadi Rasulullah SAW mengajak sahabatnya, ayo kita hijrah, tinggalkan ini kampung, tinggalkan ini negeri. Walaupun Rasulullah itu sangat cinta kepada Makkah, cintanya luar biasa. Tetapi karena faktor sosial yang tidak memungkinkan untuk hidup, bukan hanya Nabi. Kalau Nabi itu memikirkan dirinya, dia tidak akan hijrah. Tetapi Nabi memikirkan apa? Agama ini dan sahabatnya. Kenapa saya katakan dia tidak perlu hijrah? Karena dia punya pembela. Omnya, Abu Thalib, siap pasang badan. Jangan ada yang mengusik ponakan, berhadapan dengan aku. Tetapi Nabi diangkat menjadi Rasul, bukan sebagai manusia biasa yang akan membawa sebuah pesan dari Allah Ta'ala. Kalau Nabi tinggal di Makkah, ini pesan ini tidak akan berkembang. Karena kebencian yang luar biasa. Dan sahabat-sahabat Nabi satu persatu nanti akan mati pelan-pelan itu. Jadi akhirnya Rasulullah SAW pun terpaksa. Ini bahasa yang pasnya itu. Terpaksa hijrah. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Rasulullah itu hijrah karena ya dia punya rencana besar, strategi hebat. Bukan. Nabi itu hijrah karena terdesak. Kalau enggak, dia enggak akan mau hijrah. Iya. Menyelamatkan agama dan menyelamatkan pengikutnya. Karena pengikutnya ini sudah kelaparan nih. Ya. Nah, jadi inilah yang dicuplik dalam hadis. Begitu hebatnya nilai hijrah. Ternyata dalam hijrah itu saja niat pun tidak seragam. Coba bayangkan itu. Ya. Yang mbak hijrah ini kan banyak ya. Semua pengikut Rasulullah, semua kaum muslimin yang tinggal di Makkah disuruh hijrah. Tidak boleh ada yang tinggal di Makkah. Tidak boleh. Semuanya harus berangkat. Lalu, di sini berkaitan tadi itu, niat hijrah itu. Apakah semua orang yang pergi hijrah ini niatnya sama? Ya memang rata-rata sama. Kan begitu ya, rata-rata sama. Tapi ternyata ya memang manusia tetap manusia. Dari sekian banyak itu ada saja yang niatnya beda. Makanya kita lihat di sini. Kembali saya ulangi, kata Rasulullah, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Itu satu. Siapa yang hijrahnya karena mendapatkan, ingin mencapai keridhaan Allah dan Rasulnya, maka nilai dari hijrahnya itu adalah mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Tapi terus itu masih koma. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya ingin mendapatkan dunia yang dikejarnya atau mendapatkan perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya untuk hijrah itu. Oh, begitu ceritanya. Jadi kalau ada orang yang ikut berhijrah, tapi niat awal, motivasi
bukan karena mendapatkan, ingin meraih keridhaan dari Allah dan Rasulnya sebagaimana umumnya. Jadi mungkin saja, karena memang di sini tidak disebut ya, ini kan peringatan umum nih dari Rasulullah. Ada orang yang pergi hijrah itu melihat apa? Oh, nanti di Madinah itu dia akan terbuka peluang bisnis. Kalau di sini kan ya Makkah ini ya sumber ekonomi tidak begitu menjanjikan. Ya, orang tanahnya tandus, ya, pegunungan batu. Mau belanja harus keluar jauh dulu. Lalu di Madinah, oh Madinah itu daerah pertanian. Ya, sebagai lahan untuk bisnis sangat menjanjikan. Nah, dunia. Jadi kalau begitu ada peluang untuk hijrah, ya kita hijrah aja. Ini pas lagi. Kalau tidak, kalau hijrah sendiri-sendiri kan agak repot. Ini ada kesempatan hijrah sama-sama. Tapi yang ada dalam pikiran apa? Membidik peluang hijrah di bisnis dunia. Di sana nanti akan terbentuk pasar baru, ya, pasar komunitas. Ya, apa yang dijual, wah laku itu, cepat kaya tuh. Masya Allah. Ya. Kemudian ada lagi satu. Ini kasusnya cuma satu ini. Ada di antara yang hijrah itu seorang wanita. Wanita ini janda. Lalu ada di antara ya orang-orang yang ada di Makkah itu senang terhadap perempuan janda ini. Dia ingin menikah karena wanita ini ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Bagaimana? Kalau sempat dia tidak ikut hijrah, kehilangan. Nah, nama perempuan itu disebut Ummu Qais. Ya, Ummu Qais. Kalau laki-laki ini tadi tidak ikut hijrah, udah saya di sini aja lah, ya biarin aja lah dia hijrah. Ya kalau nanti jodoh sih kapan-kapan 20 tahun lagi nanti akan ketemu, ya ketemu juga. Kalau dia berpikir begitu, dia tidak akan mendapatkan. Tapi karena yang dipikirnya, wah ini kesempatan untuk menikahi. Karena dia ikut bersama dalam rombongan. Nah, kalau lepas saya, nanti dia dinikahi orang di sana. Jadi berarti ada niat yang ya kita sebutlah tidak lurus. Lalu kata Rasulullah apa? Fahijratu ila ma hajara ilaihi. Yang didapatkannya di balik hijrahnya itu apa yang diniatkannya. Yang tadi ingin mencari peluang bisnis baru di Madinah, itu yang dia dapatkan. Ya dapatnya lah peluang bisnis. Ya. Karena Madinah suasananya kota dagang, ya. Orang banyak berdagang karena jalur perdagangan internasional terbuka. Banyak disinggahi para pebisnis. Maka ini merupakan lahan yang sangat strategis. Nah, yang dia dapatkan yaitu. Kemudian yang tadi hijrahnya ingin ngejar-ngejar perempuan Ummu Qais yang ikut hijrah bersama Nabi, maka yang didapatkannya ya betul Ummu Qais itu. Betul, dinikahinya lah Ummu Qais itu. Namun, yang pertama, hijrah untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya itu tidak didapat. Masya Allah. Jadi inilah hadis ini membimbing hidup kita agar lurus. Karena hidup ini tidak bisa diulangi, Pak. Ya. Sekali
hanya sekali jalan. Tidak ada ceritanya orang kembali lagi, saya gagal di dunia, ya kembali lagi, tidak ada. Orang semuanya mengharungi kehidupannya cuma sekali, berhasil atau gagal. Oleh karenanya Nabi kita SAW memberikan arahan yang detail. Jangan sampai kepleset, ya, jangan sampai keliru. Karena kalau kamu keliru, rugi. Kehidupan tidak bisa diulang. Nah, tadi sudah kita sebut bahwa amal itu ada yang baik, ada yang buruk. Amal yang baik bisa niatnya lurus, bisa niatnya melenceng. Kalau niatnya lurus, seperti itu tadi, hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Atau amal apa saja, mau bersedekah, berinfak, menyumbang, menolong orang susah, meringankan beban, membayar hutang orang yang terlilit hutang. Apa niatmu? Hanya mencari ridha Allah Ta'ala. Ya, aku ingin mencari pahala dari Allah. Aku tahu dia terhutang. Berapa hutangnya? 2M. Kalau saya tidak selamatkan ini, habis. Dia punya anak, ya. Masa depan anaknya, keluarganya hancur. Lebih bagus saya bayar itu hutang, ya, untuk ridho, mencari ibtigha'i mardatillah, mencari pahala dari Allah Ta'ala. Soal nanti utang itu dibayarnya atau tidak, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hebat ini. Ya, ya, sampai membayar utang orang miliaran, ya, karena mencari apa? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dia pernah mendengar siapa yang melepaskan seseorang dari jeratan di dunia, maka Allah akan melepaskannya dari jeratan neraka di hari akhirat. Apalah arti uang miliaran kalau sekiranya tidak dipakai untuk amal. Ini memanfaatkan nikmat yang Allah beri. Lalu kalau ada amal yang baik, harus pakai niat yang baik. Bagaimana dengan amal yang buruk? Apakah mungkin amal buruk niat baik? Tidak ada itu. Kalau sudah amal buruk, niat sudah jelas buruk. Tidak ada orang bermaksiat niatnya lillahi ta'ala. Ya, nggak mungkin. Karena nggak sejalan. Ya. Jadi suatu hal yang tidak mungkin. Perbuatan maksiat. Ada orang korupsi. Ya. Saya sih sebenarnya korupsi ini niat saya baik aja ya. Untuk ya memenuhi kebutuhan anak saya mau kuliah ke luar negeri, butuh biaya dolar sekian banyak, ya dia programnya begini, ya kalau saya mengharapkan gaji nggak akan bisa. Jadi karena tujuan niat untuk membantu anak ini, ya saya terpaksa ya harus korupsi. Nggak ada itu, nggak ada ceritanya orang berbuat keburukan, maksiat, dosa dengan niat yang baik. Jadi kalau sudah amal itu jahat, perbuatan itu buruk, pasti sudah niatnya juga begitu. Yang ada niat baik, niat tidak baik ini untuk amal yang baik. Jadi kalau begitu, sempit betul ya. Artinya apa? Untuk mendapatkan jalan yang lurus itu sempit. Kenapa? Karena belum tentu amal baik hasilnya baik. Sementara tadi amal jahat sudah jelas hasilnya jahat. Walaupun niatnya kata dia niatnya katanya baik. Itu sudah jelas. Orang yang berbuat baik saja belum tentu dapatnya baik. Kenapa? Karena niatnya belum tentu baik. Jadi yang mendapatkan hasil yang baik adalah amal baik, niat lurus. Jadi kalau begitu, ya kalau dibandingkan,
untuk mendapatkan yang benar itu, yang baik itu, harus berjuang. Baik, Masya Allah. Jadi hadis ini sekali lagi yang pertama bisa menjadi dorongan, motivasi bagi kita untuk meluruskan niat dalam setiap beramal. Ya, kalau sekiranya awal niat, awal melangkahnya itu ada yang tidak lurus, segera istighfar. Ya, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Luruskan niat. Sehingga nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan ya membalas amal itu sebagaimana yang dicita-citakan. Ya. Orang beramal untuk dapat pahala. Maka karena niat lurus, walaupun tadinya pernah melenceng, tapi diluruskan ya dengan apa? Istighfar, maka mudah-mudahan yang akan dia dapatkan itu adalah ya apa yang diinginkannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Ustaz, supaya suasana pengajiannya hidup, bolehkah kami bertanya Ustaz seperti biasa Ustaz? Memang sudah waktunya bertanya. Biar Ustaz juga istirahat, biar ngopi dulu Ustaz, ya kan? Pak Muslim, mohon izin boleh bertanya, boleh Pak Muslim? Pak Muslim masih bersama kita kan? Takutnya dia dengan kesibukan lain. Enggak Ustadz, saya hadir ini Ustadz. Pak Muslim jaga kandang Ustadz. Oke. Iya, Ustadz boleh bertanya Ustadz? Tafadhol. Soalnya nih, saya lihat ibu-ibu nih udah nggak sabar ingin bertanya sama Ustadz. Kajiannya bagus banget Ustadz itu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Ustadz, saya mau tanya begini Ustadz. Dalam kehidupan, insya Allah kita niatnya baik, ibadahnya juga baik, lillahi ta'ala. Ada kalanya nih Ustadz sebagai manusia biasa, kita ini suka nggak tahan pujian Ustadz. Bagus banget ya sholatnya, bagus banget ya sedekahnya. Nah kita agak-agak sedikit goyang Ustadz. Nah bagaimana pandangan Ustadz? Kalau niat sudah baik, ibadah sudah baik. Cuman kadang-kadang nih kita sebagai manusia suka dipuji Ustadz. Walaupun kita nggak minta, kata, baik kali Pak Muslim itu ya, rajin kali Pak Muslim. Goyang sikit tuh Pak Muslim tuh. Agak-agak gimana, agak merona, agak hidungnya agak mancung sedikit. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Betul. Iya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Iya. Jadi dalam persoalan ini ada dua. Yang pertama, jangan membiasakan memuji orang di depannya. Ya Allah. Itu tidak disukai di dalam Islam. Ya. Apalagi kalau sempat gara-gara pujian kita niatnya berubah, namanya kita mencelakakan dia. Nah ini tidak banyak difahami orang. Karena terus terang aja Pak ya, hidup kita ini semuanya dipengaruhi oleh pola pikir Barat. Mengaku nggak kita? Ilmu-ilmu kita itu, ilmu motivasi itu semua dari Barat, Pak. Bukan dari Quran hadis. Bagaimana ilmu motivasi di Barat? Wah, kasih pujian. Ada namanya reward and punishment. Kan begitu kan ya? Walaupun tidak semuanya salah. Ya, tidak salah. Tapi orang sering kebablasan. Jadi kasih pujian. Dengan pujian itu dia termotivasi, makin bangkit lagi, lebih bagus lagi. Jadi ini ada yang harus difahami secara cermat. Pujian, kalau memang kita mau memuji seseorang, jangan dipuji di hadapannya. Memujinya di belakangnya. Nanti kalau kedengeran gimana Ustadz? Di belakang, kata Pak Des, Pak Muslim tuh baik banget. Nah, Pak Muslim GR nanti Ustadz gimana Ustadz? Makanya jangan disampaikan pujian itu. Baik Ustadz. Iya, jangan disampaikan pujian itu ke orangnya. Nanti niatnya berubah. Nanti berubah niatnya. Na'udzubillah. Jadi artinya ini bukan mencintai, ini menjerumuskan. Kan begitu kan? Nah, yang kedua, ya kalau memang ini dialami, ya cepat istighfar. Cepat istighfar. Astagfirullah. Ya Rabbi. Ya Allah, jangan sampai pujian ini
membuat hambamu ini menjadi riak, ya, menjadi senang karena amalnya dipuji. Nah, jadi dua hal ini sangat penting. Apabila kita punya pengetahuan tentang dua persoalan ini, dulu itu Pak ya, saya mau beri gambaran ya. Dulu di zaman Nabi, kehidupan di antara sahabat. Ini nanti Bapak kaget ini kali. Saya yakin semua kaget. Seseorang dulu dipuji temannya. Orang yang dipuji itu mengambil pasir, disiramnya muka orang yang muji. Coba bisa direnungkan itu. Artinya apa? Kamu mau menjerumuskan saya. Kan begitu kan? Bahasa pesannya itu kan begitu. Kamu mau menjerumus. Diambilnya pasir, disiramkannya ke orang yang memuji. Kalau sekarang dibilang orang gila itu. Betul enggak? Kamu sudah dipuji, malah kamu berbuat begitu. Karena beda. Mindset itu beda. Mindset orang dahulu itu ridho Allah. Jadi dia tidak mau amalnya itu tercoreng gara-gara perilaku manusia. Dia sudah ikhlas. Nanti itu bisa berubah gara-gara pujian. Nah, jadi oleh karenanya apa? Dia melakukan sebuah tindakan. Sementara orang sekarang yang dicari memang bukan ridho Allah, Pak. Yang dicari adalah senangnya orang. Jadi makin banyak orang memuji, wah makin GR, makin senyum. Jalannya pun bisa berubah. Nauzubillah. Jadi kalau kita mencintai seseorang, jangan memuji dia di hadapannya. Paling banter kita menyebutnya begini. Ya, kita bersyukur sama Allah. Allah punya hamba seperti si Muslim ini. Nah, begitu ya. Gak usah lanjutkan lagi. Ini semuanya ini kan karena Allah nih. Ya, Allah yang memberi taufik ke dia. Jadi orang yang dipuji pun ngerti, oh iya aku ini jadi seperti ini bukan karena kehebatanku. Tetapi karena apa? Karena taufik dari Allah. Bisa dipahami ya Pak ya? Syukran Ustaz, syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik, bagi jemaah lain yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz? Silakan Bu, silakan. Saya hanya ingin mengetahui apakah benar bersedekah yang paling besar adalah bersedekah kepada istri, di mana kadang ada suami yang bersedekah banyak sekali kepada orang lain, tetapi kepada istri dia pelit. Kedua, apakah seorang yang berbuat maksiat atau melakukan zina itu tidak diampuni oleh Allah sampai di akhirat kelak? Tetapi saya membaca di surat Az-Zumar ayat 53 bahwa ampunilah kita untuk selalu bertaubat karena Allah Maha Pengampun. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah memang seorang yang bermaksiat itu diampuni atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, pertanyaan Ibu yang pertama, bersedekah kepada istri adalah sedekah yang paling hebat. Kalau dibilang bersedekah yang paling hebat, belum pernah saya dengar. Ya. Tapi ya sudah jelas bersedekah itu termasuk kepada istri, apalagi istrinya ya sangat membutuhkan, kan begitu ya. Nah, artinya jangan sampai dilebihkan. Sedekah yang paling hebat itu adalah sedekah kepada istri. Itu jangan sebut kata-kata yang paling hebat itu. Ya. Maaf Pak Ustadz, bukan hebat, besar. Paling besar. Iya. Jadi bukan hebat lain bukan besar ya Pak. Jadi dia bersedekah kepada orang lain besar, tetapi kepada istri tidak. Itu aja. Sama saja. Jadi artinya sama saja kedudukannya kita bersedekah. Jadi tergantung
sedekah itu nilainya itu tergantung pada kondisi. Kemungkinan si istri lagi membutuhkan sesuatu, maka pada saat itu sedekah kita kepada dia akan lebih besar. Nah, begitu. Jadi tidak mutlak, tidak pukul rata. Sedekah kepada istri lebih besar atau tidak. Nah, jadi ini perlu kita pahami bahwa ya yang kalau mau dihitung-hitung ya yang disebut-sebut sedekah yang paling hebat itu kepada anak yatim, anak orang miskin, orang yang membutuhkan, dan begitu. Ya, jadi kalau sedekah kepada istri itu ya bagian dari kebaikan saja, bagian dari kebaikan. Artinya orang bersedekah kepada istrinya, ya dia adalah suami yang baik dan itu sangat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Pertanyaan Ibu yang kedua soal dosa. Betul. Bahwa yang namanya ini khusus pertanyaan Ibu ini dosa besar ya. Dosa besar pengampunannya adalah lewat taubat. Begitu. Jadi orang yang sudah bertaubat itu artinya apa? Kan taubat itu kan punya persyaratan ya, menyesali diri, menyesali masa lalu. Kemudian meminta, berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, ada perubahan dalam hidupnya. Jadi ini tiga ini harus. Jadi tidak bisa taubatnya cuma di mulut saja. Ya, saya sudah taubat di mulut saja. Nggak ada efeknya, taubat itu nggak ada efeknya. Nah, ini tidak taubat. Jadi kalau sudah taubat secara benar, ya, istighfar dan taubat ini kan sering bergandengan. Istighfar secara lisan, astagfirullah, astagfirullah. Taubat sikap. Jadi apabila istighfar dan taubat ini sudah terpenuhi pada suatu dosa, ya, Allah Maha Pengampun. Tapi memang ada disebut dosa yang tak terampuni. Ya, di antaranya membunuh orang, menghilangkan nyawa orang mukmin, begitu. Ada beberapa hadis yang menyebutkan itu tak akan terampuni. Ya pelakunya nanti ketemunya di neraka lah, gitu. Jadi makanya itulah kita gunanya belajar agama itu harus belajar agama. Ya, supaya tahu mana dosa-dosa yang menjerumuskan. Ya. Nah, itulah barangkali dari saya. Maka kalau tadi dosa semacam zina, kalau orang itu sudah bertaubat, ya, taubatnya benar, nama itu taubatan nasuh, taubat nasuha kita bilang, ya, taubatan nasuh, maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Begitu Ibu. Baik, demikian insya Allah jelas ya Ibu ya. Baik, karena nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa saja entah ada, artinya bisa nanti Pak Muslim memberitahu, menghubungi saya juga tidak mengapa ya. Baik Ustaz. Mungkin karena waktu pun sudah sampai waktunya. Mungkin dari Pak Syahril selaku Ketua Yayasan Nurul Hidayah ingin menyampaikan beberapa hal, kami persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan para Bapak dan Ibu peserta daripada kajian ini. Catatan saya cuma satu, bahwa ini merupakan satu rangkaian ya, keseluruhan dari pengajian yang kita laksanakan. Arba'in saja berarti paling nggak 40 kali kita Pak ya. Jadi kalau Al-Quran sudah kita lakukan tadabbur yang katakanlah komprehensif seluruh Al-Quran. Jadi ini memang yang utama Pak, yang Bapak katakan tadi, ajaran Islam yang kita harus patuhi ya. Jadi asalnya kan Quran dan hadis. Saya pikir itu aja. Mari kita bersama. Mudah-mudahan akan memberikan suatu bekal buat kita ya,
baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi ikuti saja. Saya terima kasih sudah 50 orang saya lihat tadi. 52. Jadi mulai 48, 50, 52. Jadi ini sesuatu yang menggembirakan. Itu aja yang saya harapkan dan tentunya lebih banyak lagi, lebih baik lagi karena dakwahnya lebih meluas. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Ustadz dan sama-sama. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, untuk Ustadz, mungkin bisa kita tutup Ustadz untuk kajian ini. Ustadz silakan. Baiklah, tutup, Ustadz. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.